Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dapur Bunda Erli. Di video ini saya mau membuat bento red velvet yang rasanya enak dan cara buatnya mudah banget. Bahannya ekonomis dan mudah didapat, bisa untuk ide jualan, bisa untuk hampers atau hadiah untuk saudara atau teman tercinta. Kalau mau tahu caraku membuatnya, yuk simak video ini sampai selesai. Pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur utuh, pakai yang suhu ruang ya. Lalu tambahkan 120 gram gula pasir, setara 8 sendok makan, 1 sendok teh SP. Pastikan SP yang digunakan masih kualitas bagus ya. Ketiga bahan ini mixer dengan kecepatan rendah, asal tercampur saja. Matikan dulu mixernya, lalu tambahkan 80 ml kental manis. Mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi hingga putih kental berjejak selama kurang lebih 8 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Kental manis yang saya pakai ini dari satu saset kental manis putih yang 38 gram, lalu ditambahkan dengan air hingga mencapai 80 ml. Ini adonannya sudah putih, kental, dan berjejak. Kelihatan jejak mixernya ini tidak mudah tenggelam, seperti di video ya teman-teman. Matikan saja mixernya, lanjut ayak bahan kering, seperti 150 gram tepung terigu, saya pakai segitiga biru, 15 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk, atau bisa juga pakai vanili cair. Ayak semua bahan ini supaya tidak ada yang menggumpal. Kalau ada sedikit yang bergerindil, tekan-tekan pakai sendok. Aduk semua bahan ini pakai spatula atau bisa juga diaduk pakai mixer dengan kecepatan paling rendah, asal tercampur saja. Cara mengaduknya dari bawah ke atas seperti di video. Setelah tercampur rata, sekarang masukkan 1 sendok teh penuh pasta red velvet. Tambahkan lagi 80 ml minyak goreng. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan semua bahan ini benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada bahan atau minyak yang mengendap di bawah, supaya hasil kuenya nanti tidak bantat. Nah, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata, kelihatan mengkilap dan licin, dan masih kental seperti ini ya. Untuk cetakannya ini saya pakai tin wall ukuran 300 ml. Tidak usah diberi olesan apapun, langsung dimasukkan adonannya, kira-kira setengah dari tinggi cetakan, atau kalau ditimbang ini masing-masing seberat 95 gram. Satu resep ini menjadi 7 cup, lalu ratakan adonan pakai tusuk sate. Lanjut, masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih, yang sudah saya panaskan sebelumnya. Tata satu persatu supaya muat untuk 1 kali mengukus, lalu tutup dan kukus selama 25 menit, pakai api sedang cenderung kecil. Tutup kukusan dilapisi kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. 25 menit berlalu, buka tutup kukusannya. Ini adonannya sudah matang, lalu angkat satu persatu. Kalau teman-teman ragu ini sudah matang atau belum, bisa dites pakai tusuk sate. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel lagi, tandanya sudah matang. Kelihatan kuenya mengembang sempurna ya. Biarkan agak dingin sebentar, lanjut keluarkan dari cetakannya. Caranya mudah banget, tinggal dibalik, tekan sedikit di bagian bawah cetakan, kuenya sudah bisa turun sendiri. Meskipun ini tadi cetakannya tidak diolesi apapun, hanya dari minyak yang dimasukkan ke dalam adonan. Jadi tin wallnya ini masih kelihatan bersih ya. Setelah benar-benar dingin, beri topping di atasnya. Saya pakai selai coklat. Semprotkan selai dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai penuh. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan selera saja. Supaya lebih menarik, ini saya semprotkan buttercream di sekeliling sisi atasnya.
Jika tidak suka buttercream, bisa pakai potongan kacang sangrai atau yang lainnya. Dan supaya bagian tengahnya tidak kosong, saya beri buttercream lagi yang agak besar ukurannya. Siapkan styrofoam kecil dan kertas nasi KFC, lalu masukkan bentonya satu persatu. Styrofoam yang aku pakai ini yang biasanya dipakai buat burger, dan kertas nasi yang aku pakai ini satu lembar dibagi menjadi 4. Satu resep ini menjadi 7 piece. Sekarang saya mau lihat bagian dalamnya. Dari potongannya saja sudah terasa kalau kuenya ini empuk dan lembut. Kelihatan pori-porinya halus. Rasanya enak banget. Manisnya juga pas, empuk dan lembut. Silakan dicoba resepnya ya teman-teman, karena cara buatnya mudah banget. Resep pertama sudah selesai ya. Sekarang lanjut ke resep yang kedua, yaitu Black Forest Mini. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur. Gunakan yang suhu ruang ya. Tambahkan 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan. 1 sendok teh SP. Pastikan SP yang digunakan ini masih kualitas bagus ya. Lanjut mixer dengan kecepatan paling rendah, asal tercampur saja. Nah, seperti ini saja sudah cukup ya. Matikan dulu mixernya. Sebelumnya sudah saya siapkan wadah, masukkan 1 saset kental manis coklat, kemasan 38 gram, lalu tambahkan dengan air hingga mencapai 80 ml, aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu tuangkan ke dalam adonan. Mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga putih kental berjejak selama kurang lebih 7-10 menit, atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini adonannya sudah kental berjejak. Tandanya kelihatan jejak mixer di dalam adonan, tidak mudah tenggelam. Matikan saja mixernya. Lanjut ayak 150 gram tepung terigu, setara 15 sendok makan. Saya pakai tepung terigu segitiga biru. Sekalian juga masukkan 15 gram coklat bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder. Lanjut, ayak semua bahan keringnya ini supaya tidak ada yang menggumpal. Setelah bahan keringnya ini diayak dan sudah tidak ada yang menggumpal, aduk pakai spatula sampai tercampur rata. Kalau teman-teman mau mengaduknya pakai mixer juga bisa, pakai kecepatan paling rendah, asal tercampur rata saja. Sekarang tambahkan 80 ml minyak goreng. Tambahkan juga 1 sendok teh penuh pasta coklat Black Forest. Lanjut aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Cara mengaduknya dari bawah ke atas ya. Pastikan semua bahan ini benar-benar tercampur rata sampai tidak ada bahan atau minyak yang mengendap di bawah supaya kuenya nanti tidak bantat. Setelah tercampur rata, sisihkan dulu. Siapkan 6 buah tin wol 300 ml seperti di video. Tuangkan adonan kira-kira setengah dari tinggi tin wolnya atau cetakannya. Kalau ditimbang kurang lebih 103 gram. Isi semua sampai selesai. Hentak-hentakan beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Lanjut, masukkan ke dalam kukusan. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusannya ini, dan ini sudah mendidih ya. Tata satu persatu supaya muat 1 kali mengukus. Air dalam kukusannya ini jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Tutup dan kukus selama 20 menit. Pakai api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup kukusannya ini dilapisi kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. 20 menit berlalu, sekarang saya buka tutup kukusannya. Untuk memastikan kuenya sudah matang, saya tusuk pakai tusuk sate
Jika tidak ada yang menempel lagi, tandanya adonan sudah matang. Matikan api kompornya, lalu angkat satu persatu. Kelihatan kuenya mengembang sempurna, empuk dan montok. Tunggu agak dingin sebentar, lalu dibalik. Keluarkan dari cetakannya. Cara mengeluarkannya mudah banget. Tinggal kita tekan di bagian bawah cetakan, kuenya sudah bisa turun sendiri. Meskipun ini tadi tidak diolesi apapun ya cetakannya. Bagian bawahnya juga tidak lengket karena sudah ada minyak goreng dari adonannya. Siapkan styrofoam burger dan untuk alasnya saya pakai kertas nasi KFC yang saya potong satu lembarnya menjadi 4. Lalu masukkan kuenya satu persatu. Kertasnya jangan sampai kebalik, yang licin di bagian atas dan yang buramnya di bagian bawah. Untuk toppingnya saya pakai selai coklat yang dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Semprotkan selai seperti di video, tarik garis dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, begitu seterusnya sampai ke bawah. Semprotkan ke semua kuenya sampai dengan selesai. Dan untuk bagian pinggirnya, saya beri taburan kacang sangrai ya. Taburkan ke semua kuenya sampai dengan selesai. Nah, jadinya seperti ini ya. Kuenya jadi cantik. Sekarang mau saya coba ambil satu. Lihat dalamnya seperti apa. Kelihatan pori-porinya ini halus dan lembut ya teman-teman. Dari potongannya saja terasa empuk, rasanya enak banget, manisnya juga pas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.